Waris itu yang gede setannya, yang gede setannya urusan waris, bukan barangnya. Kadang memang berebut waris ada orang kaya raya, kadang yang namanya rebutan waris adalah orang fakir rebutan meja patah kaki, yang penting masuk neraka jahanam. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi. Keluarga saya 3 bersaudara. Saya anak laki-laki satu-satunya paling bontot. Ibu saya masih ada, ayah sudah meninggal. Kakak-kakak saya ingin menjual rumah yang ditempati oleh ibu saya. Emang itu rumah peninggalan ayah, rumah waris. Saya bersikeras tidak mau menjual rumah itu karena ibu masih di sana. Saya sering bersitegang dengan saudara-saudara saya untuk mempertahankan rumah itu. Bukan untuk saya pribadi, tapi buat ibu saya. Minta pencerahannya Buya, apa selama ini yang saya lakukan ini salah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda seorang anak dan sangat benar di saat Anda memikirkan ibunda Anda agar tempat tinggal ibunda Anda tetap nyaman di rumah yang ada. Anda benar merindukan itu, tapi Anda telah salah jika Anda menghalangi hak saudara-saudara Anda. Sebab dari detik ayahanda Anda dicabut nyawanya, harta yang ditinggal berpindah hak miliknya kepada ahli warisnya. 1/8 untuk ibunda Anda sebagai zaujah, selebihnya adalah dibagi antara Anda dengan kakak Anda 1/2. Dan memang seperti itu. Jadi anak kakak Anda yang ingin menjual bisa saja sangat dibenarkan karena mungkin beliau punya hajat, punya utang barangkali dan sebagainya. Akan tapi kakak Anda juga menjadi tidak benar kalau ternyata tidak memikirkan rumah ibunda. Tolong semuanya itu mendengar, barangkali kakak mendengar juga berbenah. Maka yang tepat adalah apa? Jangan marah, tapi musyawarah. Anda sebagai adik tidak perlu melarang, tinggal bertanya, kakak, kalau rumah ini dijual nanti Umi tinggal di mana? Bisa jadi kakak Anda akan menjawab dengan kalimat tegas, saya ada rumah, saya akan muliakan ibu. Loh, berarti kakak ingin menjual untuk mengambil haknya, bukan yang ingin melantarkan sang ibunda. Jadi dilihat keadaannya, kita tidak bisa mengatakan Anda salah, wong Anda merindukan kebenaran. Salahnya Anda menghalangi hak warisnya orang lain. Dan termasuk ini yang perlu kami ingatkan, pengennya baik tapi salah, yaitu di saat ayah meninggal dunia, warisan tidak segera dibagi karena ibu masih hidup. Kalau ditanya kenapa tidak dibagi, karena ibu masih hidup. Sebetulnya itu ada kalimat halus yang kurang ajar. Sebab maknanya apa? Ya kalau dibagi nanti ibu mati. Jadi seolah-olah meyakini ibunya bakal mati duluan, nunggu ibunya mati. Akan kacau. Tidak, jika ayahmu meninggal dunia lalu meninggalkan engkau sebagai anak dan ibundamu sebagai istri beliau, maka ketahuilah setelah beliau meninggal, maka ibundamu berhak mendapatkan waris seperti Anda mendapatkan waris. Hanya masalah pembagian saja diatur. Apakah nanti mungkin ada orang yang rindu rumah pusaka, rumah peninggalan, kalau tidak diganggu, ada kenangan-kenangan yang mungkin tidak tega kalau kita ingin memusnahkan kenangan itu. Maka bagaimana kalau rumah itu diabadikan? Tentu ada pilihan-pilihan yang bisa dihadirkan. Apakah kakaknya atau Anda nombokin, ya dia dijual, harganya berapa? Misalnya harganya 300 juta. Ya sudah, bagian Anda kan misalnya harganya 400 juta. Bukan 400 berapa? Pokoknya tinggal diatur 1/8 buat ibu. Kemudian dari sisanya dijadikan 4 bagian, lalu 2 Anda laki-laki ngambil 2, kakak Anda 1, kira-kira dapat berapa ratus? Tinggal tomboki. Ya sudah kakak, bagianmu ternyata adalah 100 berapa puluh juta, maka saya bayar kak, dan kamu kakak saya bayar, berarti ini rumah adalah milikku. Bisa saja banyak pilihan. Atau karena kakak sudah kaya dan Anda juga kaya, sudahlah
kita tidak usah mengambil, kita berikan saja semuanya ke ibu. Biasa saja hibah, dan tidak boleh dipaksakan. Mungkin semua anak-anak, jangan sampai tanah ini di rumah ini dihancur dan dibagi-bagi. Gimana dek, kak? Sudahlah, aku tidak mau ngambil harta waris ini. Biarkan rumah ini milik ibu, maka saya ikrarkan bagian saya berikan ke ibu. Yang dua, bagian saya berikan ke ibu, sehingga rumah itu utuh milik ibunya. Pun pada akhirnya nanti kalau ibunya wafat, diwaris juga kepada mereka dan dengan hitungan yang tidak berbeda. Cuman tidak ada kesan mendoakan ibunya cepat mati. Naudzubillah. Jadi perlu sekarang itu diskusi paling enak, musyawarah. Atau semua membebaskan haknya. Ini akan wakaf saja. Untuk apa? Sepanjang ibu masih ada, maka ibu boleh tinggal di sini. Kalau tidak, maka rumah ini akan kita gunakan untuk TPQ sampai mati. Wah, ini hebat, cakep. Jadi masih bermacam-macam cara untuk damai. Yang tidak boleh adalah seperti yang terjadi di keluarga Anda. Kakak bersikeras untuk menjualnya, kakak ingin menjualnya, lalu Anda bersikeras untuk tidak menjualnya. Akhirnya kakak adik berantem. Nggak boleh begitu. Dan pastikan anda semuanya itu di saat pembagian waris tidak ada yang mengangkat suara, tidak ada gesekan, tidak ada permusuhan, tidak ada caci maki. Maka jangan sampai Anda menjadi orang yang berani mengangkat suara di situ. Biasanya setannya satu, ngangkat suara satu langsung panas semuanya. Hati-hati, waris itu yang gede setannya. Yang gede setannya urusan waris, bukan barangnya. Kadang memang berebut waris ada orang kaya raya. Kadang yang namanya rebutan waris adalah orang fakir rebutan meja patah kaki. Yang penting masuk neraka jahanam. Hati-hati berebut waris. Jadi kalau pengen tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi itu, lihat orang yang paling kejam itu ngerebut waris saudaranya. Perebut waris melakukan 3 dosa sekaligus. Dosa yang pertama ngambil hak saudaranya, dosa ketiga mutus persaudaraan, dosa ketiga adalah menyakiti ibundanya atau ayahandanya. Makanya dosanya gede berebut waris. Itu saja insya Allah. Semoga ini semuanya, kita tidak bisa memastikan seperti apa, maksudnya kita yang mana yang keras hati kami tidak tahu, tapi semoga Anda dan kakak-kakak Anda dan umi Anda mendengar ini, kemudian setelah itu berdamai dan indah setelah itu dunia hingga di surga nanti. Wallahu a'lam bishawab.